Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Syaraf darajat. Hawat. Lak la tukhli. معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibana wa syafi'ana Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, di hari yang penuh barakah, hari Jumat, dan di tempat yang dimuliakan ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan kepada jamaah Jumat sekalian. Marilah kita berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya dengan penuh keikhlasan semata-mata mengharap ridhonya. Dan jangan sampai kita meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur yang panjang. Dan berkat hidayah dan bimbingannya pula lah kita dapat beribadah kepadanya. Hidup di dunia ini kadang kita temui siang dan malam, selalu silih berganti, bagaikan roda yang berputar tak pernah berhenti. Kadang-kadang bisa naik, kadang bisa turun, dan ada kalanya suka dan duka, ada gembira dan ada sedih, tertawa dan ada menangis. Kadang kita dipuji, kadang pula kita dicela. Jangan kita berharap yang kita miliki di dunia ini abadi. Keabadian dalam perjalanan hidup tidak semuanya. Namun agar kita tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan, tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan yang perlu diamalkan. Yaitu apa yang dapat kita amalkan secara terus-menerus agar hidup kita beriman dan mati pun dalam keadaan beriman. Bagaimana dalam menghadapi hidup ini? Kiranya ada 3 pesan yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, hendaklah istiqomah. Artinya terus-menerus dalam beribadah, berkarya dan beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar beriman kepada Allah dan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahul Muslim. Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang beriman harus mampu menghadapi tantangan hidup dengan berbagai persoalan. Namun untuk beramal dan ibadah tetap harus istiqomah. Tidak ikut redup walaupun kantong kita kering, apalagi kantong tebal. Banyak uang atau juga dicaci maupun dipuji, tetap ibadah sujud dengan Allah. Pantang berhenti sekalipun tak memiliki fasilitas kenikmatan. Tetap istiqomah dalam beribadah, walaupun amalan sunnah seperti salat duha, tahajud, membaca Al-Quran, zikir, salawat,
serta amalan-amalan lainnya terus-menerus. Allah memuji orang yang istiqomah dan memberi balasan surga. Hal ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan rasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah istikharah, yaitu selalu memohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan, atau berbuat memilih yang bermanfaat untuk sekarang dan yang akan datang. Setiap orang mempunyai kebebasan, baik bicara ataupun melakukan sesuatu perbuatan. Akan tetapi, menurut ajaran Islam, tidak ada kebebasan tanpa batas. Batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Orang bijak berkata, berpikirlah hari ini dan bicaralah esok hari. Jadi kalau ucapan itu tak baik dan menyakitkan orang lain, maka tahanlah, jangan diucapkan. Walaupun menahan ucapan tersebut terasa sakit, tetapi kalau benar dan bermanfaat, ucapkanlah untuk menyatakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Meskipun bisa bebas, tapi terikat mengenai kebebasan ini. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rambu-rambu kehidupan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Atani Jibril faqala, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun, wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bih. Yang artinya, Jibril telah datang padaku dan berkata, hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya suatu saat pasti engkau mati. Carilah apa yang engkau sukai, tapi suatu saat pasti berpisah. Dan lakukan apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya. Hadis riwayat Baihaqi dan dari Jabir. Sabda Rasulullah SAW tadi tentunya sangat penting kita resapi, sebab akhir-akhir ini banyak dengan dalih kebebasan bicara dan bertindak tanpa logika, tanpa etika agama, yang kesemuanya adalah kita masing-masing yang menentukan agar memilih yang terbaik dari yang baik. Sabda Rasulullah SAW, ma khaba man istakhar, wala tadima man istashar, wala ala man iktasad. Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, istighfar, yaitu selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan, baik secara individu maupun suatu masyarakat atau bangsa. Kesalahan dan dosa sebenarnya penyakit yang dapat merusak kehidupan. Karena itu perlu diobati. Pengobatan dosa ialah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar masa depan cerah dan penuh keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dalam hidup ini kecuali minta ampun kepada Allah atas segala dosa. Niscaya Allah akan mengampuni segala dosa
bagi orang-orang yang beristighfar. Dan orang-orang istighfar adalah orang-orang yang beruntung, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah ini. Mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, para ulama, sanak saudara kita, masyarakat dan bangsa kita dalam menghadapi gelombang kehidupan dapat mengamalkan hidup yang istiqomah, istikharah dan istighfar. Dan Allah memberikan ampunan kepada kita, dan kehidupan kita pun mendapatkan kebahagiaan serta mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah wa idza qira'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum min ayatin min Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ibadallah, ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar. Wantahu amma nahakum anhu wa zazar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin badabi bi nafsihi wa thana bi malaikati musabbihati bi kursih. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabi rahmati wa syafi'il ummah warda Allahumma 'ala ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa anil khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasarad din wahdul man hadalal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin waj'al baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ir buldani muslimina 'amatan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.